Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa safina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video yang kali ini saya akan berkisah tentang, mudah-mudahan ada manfaatnya buat siapa yang sedang menderita dan buat siapa yang belum terkena. Jaga-jaga aja, apa itu sakit grestis. Apa itu grestis? Orang kita bilang sakit lambung. Kalau kita pergi ke dokter, puskesmas terutama kan, kita tanya, sakit apa bu? Sakit lambung. Itu perawat marah. Apa dia kata? Ya semua orang punya lambung. Saya dengar gitu. Ya mau jadi dikasih pengertian kan. Oh, masyarakat kita ngomong kayak begitu. Tapi sakit grestis apa itu penyebabnya? Ini bukan berdasarkan yang lain, tapi berdasarkan pengalaman saya dan penderitaan yang berat akibat grestis ini. Satu siang saya sedang tidur, bukan malam kisahnya, siang saya sedang tidur. Hari itu habis johor saya tidur, tiba-tiba ada pengumuman di masjid bahwa seorang jamaah meninggal, dan jamaah yang meninggal itu adalah orang yang 1 minggu lalu berkata kepada saya habis pulang sholat subuh. Dia berkata begini, Bang, habis sholat subuh kan saya jalan mau pulang. Dia nyamperin saya, dia pegang tangan saya, dia kata begini, Bang, saya sakit nih. Sakit apa? Kata saya. Dia sambil batuk-batuk. Dia bilang, nggak tahu, dada saya sakit dan batuk-batuk. Kata saya apa? Alah, itu mah masuk angin, kerokin aja, minum jamu tolak angin nanti sehat, kata saya. Nah setelah itu saya pulang, dia pulang. Kita melaksanakan aktivitas masing-masing, nggak tahu, dan sampai kedengeran pengumuman tadi. Saya pun heran. Kemarin kayaknya baru ngobrol sama saya minggu lalu, atau paling cepat 3 hari lalu, kata saya. Kemudian gak lama kemudian saya bangun lah, karena kawan akrab lah, masih mahasiswa dia waktu itu. Tahun berapa kalau nggak salah, tahun 2011 atau 2010. Lalu saya bangun, saya tunggu. Dan saya bersiap kemana itu, fardu kifayah, nengokin ke rumah neneknya. Lalu saya jalan ke sana, dari lorong saya tuh jalan, udah banyak orang-orang kumpul di situ. Saya duduk di situ, nggak lama kemudian, nggak lebih dari setengah jam datang jenazahnya. Saya tengok jenazahnya kuning, wajahnya kuning. Saya tanya setelah itu sama beberapa kawan ya, sebelumnya itu dikapani, disolatkan, dimandikan, lalu dikubur, dan semua saya ikut ke melaksanakan fardu kifayah sampai ke kuburan, sampai akhir menguburkan. Lalu saya ikut juga menggotong kurung batang, keranda mayat itu. Bayangin coba, kalau sekarang kita gotong, mungkin kita digotong nanti. Kudu kita ingat itu. Yang punya, yang lagi merasa di atas, jangan lupa kadang-kadang itu cuma istidroj aja. Diulur sama Allah. Kita sangka nikmat, banyak banget kan, kita senang aja. Sampai-sampai subuh kita nggak bangun, jangankan sholat duha, subuh kita nggak bangun, kita sangka itu nikmat, padahal istidroj. Apa itu? Orang Betawi bilang diulur, biarin aja. Udah dekat kalau udah terlena baru digentak. Itu yang susah. Kita nggak bangun sholat subuh, jangankan sholat duha, sholat subuh kita nggak bangun, kita sangka nikmat, tahu-tahu kita meninggal, mati. Itulah penderitaan yang sebenarnya buat manusia di dunia ini. Dia sangka usahanya bagus, dia sangka kenikmatannya banyak, dia sangka itu kesenangan, sampai sama kerabat. Jangankan lupa dicela iya, dihina iya. Lu mah males, lu mah beda sama gua, lihat nih gua nih, selalu dikasih nikmat sama Allah, padahal dia lupa. Sehingga apa? Ketika itu Allah cabut nikmatnya dan mati, itulah penderitaan yang paling penderita buat kita. Padahal pada saat itu sholat subuh enggak, sholat 5 waktu telat, kalau bisa enggak. Akibatnya jadi seperti itu. Nah ketika kawan saya sudah meninggal, berapa malamnya, kan biasa ada sama dia kalau di sini tahlilan lah. Nah, kalau kita kan begitu ya. Nah, saya datang, lalu saya duduk, setelah itu saya pulang. Ketika saya pulang, saya merasa perut saya kok sakit betul. Nah, kemudian malamnya saya bermimpi tentang satu saat saya ada di tengah-tengah kuburan. Dan di tengah-tengah kuburan itu saya nggak tahu mau keluar lagi, mau kemana. Tiba-tiba datanglah saudara. Ayo bang, dia bilang, ditariklah saya keluar. Terus saya jadi pikiran aja.
Terus jadi pikiran, ya memang beberapa harinya saya nahan-nahan karena lagi sibuk, nahan-nahan lapar. Akibatnya ya itulah yang dibilang sama dokter grastis. Apa itu? Kemungkinan dari menunda makan yang kita udah biasain ya dari masih muda, saya udah puasa mutih. Makanya kalau sama kawan saya, sama kawan dokter, apa dia bilang, "Bang, yang namanya grastis itu sakit tabungan. Waktu muda kita nggak ngapa-ngapa ya. Ntar kalau udah umur-umur segini baru kita kena." Ya betul itu dok. Agak salah karena saya ngerasain yang begitu. Ketika muda-muda dulu saya sering puasa mutih. Berhari-hari buat makan nasi putih aja. Bukan yang nggak boleh, cuma kita jaga juga. Karena kita ini manusia ada batasnya. Kemudian begadang malam, apa istilahnya orang itu, begadang malam berzikir lalu nggak makan selama berhari-hari, terus menerus. Akibatnya dari kita udah berumur, pikiran pun berat, grastis. Nah, satu malam, ketika malam keberapa ya, malam kedua setelah kawan saya meninggal, saya kepikiran dia terus dan bermimpi seperti itu. Malam itu saya merasa perut kok lapar aja, lalu saya makan lagi lapar, baru selesai makan udah lapar. Nih tanda-tanda grastis yang pertama nih, baru selesai makan udah lapar lagi. Lalu saya tidur, dalam tidur itu saya merasakan napas putus, dan benar-benar napas itu begini bunyinya. Padahal saya sehat, gak lari-lari. Itu bangun tidur tengah malam, kira-kira jam 11:30-an. Napas tuh pendek-pendek. Ya kenapa ini? Sampai-sampai saya berdiri. Seumur-umur belum pernah sakit kayak begitu. Ngerasain napas pendek-pendek tuh belum pernah sama sekali itu. Lalu malam itu jam 12 tengah malam saya dibawa sama kawan tetangga sebelah itu. Saya ketok-ketok. Itu belum ganti tetangga. Masih enak tetangganya. Dibawalah saya ke rumah sakit. Rumah sakit juga gak jauh sebenarnya. Lalu di rumah sakit sama kawan, sama dokter tuh, "Kenapa bang?" Saya bilang, "Nggak tahu dok, kenapa saya ini napas sesak. Coba kita tengok." Lalu diinfus sama dokter, kemudian dibilang, "Oh ini nggak apa-apa," dibilang dokter. Saya juga tahu nggak apa-apa. Lalu cuma panik aja. Lalu nggak apa-apa bang, habiskan aja airnya, dia bilang kan. Nggak usah saya sebut lah, kawan-kawan nih dokter udah akrab betul. Lalu dia senyum-senyum aja sama saya. Ya udahlah, saya itu senyum-senyum kayak gitu tuh saya sama dokter di tempat di tempat tidur orang sakit itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki kesemutan. Apa istilahnya kalau kesemutan itu? Kesemutan, baru seumur-umur baru ngerasain kayak gitu. Tapi napas udah mulai naik. Setelah tadi kan sambil di rumah itu panik bener itu. Anak masih kecil waktu itu. Kemudian juga nggak bawa, waktu itu kayaknya nggak bawa HP lagi, nggak ngasih tahu istri di rumah bagaimana, dibawa sama kawan. Ya rumah sakit nggak jauh, paling-paling ada sekitar 300-400 meter karena jalannya berbiluk. Lalu setelah itu sampai malam itu saya ngobrol sama kawan kan, ditemenin, lalu impus jalan terus. Kemudian itu masih di tempat sakit itu. Kemudian setelah pagi, dokter bilang, "Ini bang nggak usah dirawat nih, abang nggak kenapa-napa." Dia bilang, "Cuma ini bang, asam lambung naik ke atas, lalu jadi deg-degan kita." Ini deg-degan nggak? Deg-degan, deg-degan, deg-deg jantung gitu kan. Nah, setelah itu, "Ini nggak apa-apa bang, ini minum aja obatnya," dibilangin. Setelah itu saya pulang. Setelah itu saya nggak di rumah. Karena apa? Tahu nggak yang saya rasakan apa waktu itu? Ini mungkin kejadian sama orang-orang yang kena ginian juga, grastis. Apa itu? Bawaannya nih, takut aja. Takut apa? Takut seolah-olah kita akan mati. Tinggal berapa hari lagi, paling lama besok. Itu selalu menghantui kita itu. Selalu aja. Saya pikir cuma saya aja. Setelah saya ketemu dengan kawan yang pernah grastis juga, anaknya, dia cerita. Seperti ada makhluk asing ya yang menghantui kita. Betul itu kak, saya bilang kan. Betul, ternyata orang lain juga bilang kayak gitu. Nah, ini kita berbagi pengalaman. Pokoknya takut aja. Sampai pada hari itu saya pulanglah ke rumah orang tua. Sampai 1,5 tahun itu. Dan anehnya pada waktu itu apa yang saya amalkan, saya membaca surat Nuh. Mudah-mudahan ya surat Nuh saya pikirkan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara." Nah, itu yang saya baca di surat Nuh setiap pagi itu. Saya nggak perhatiin yang lain-lain dah. Cuma itu yang saya baca dan surat Al-Waqiah terus menerus saya baca. Bagaimana kita mau nyari duit pada saat itu? Nah itulah. Jangankan mau nyari duit, kita hidup jalan ke depan aja kita pikir kita akan mati.
Kita di dalam kamar kita pikir kita akan mati. Gimana enggak, itu perasaan itu dihantui aja begitu. Alhamdulillah napas sudah lancar, udah nggak ada masalah apa-apa terhadap napas. Tapi yang namanya deg-degan itu luar biasa, deg-deg. Dan saya usahakan untuk makan apa itu saya beli waktu itu. Saya beli waktu itu Talbinah. Talbinah itu nanti dicari aja, bukan iklan, tapi memang itu yang saya makan. Lalu saya makan jeli gamat. Dan jangan lupa semua kawan-kawan saya dokter yang satu angkatan dengan saya kunjungin. Dari dokter yang baru-baru, adik-adik yang baru koas sampai dokter spesialis, semua bilang apa? Abang gak ngapa-ngapa, abang sehat, bapak sehat, semua bilang kayak gitu. Sebenarnya bapak ini sakit apa? Dia sebenarnya gak sakit, dia bilang kan. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Grastis memang seperti itu. Lalu setelah itu saya pergi diajak, itu lama itu. Lama, padahal waktu malam saya sakit itu saya sholat jamaah di masjid, sholat maghrib, sholat isya sama-sama, gak ngerasain apa-apa. Nah malamnya di atas jam 9 baru terasa itu. Sampai mulai pendek-pendek napas, itu gelisah aja itu. Sampai setengah 12 malam baru dibawa ke rumah sakit. Nah setelah itu kejadian tuh setahun itu. Sampai rumah saya kosongin. Pulang ke rumah orang tua, karena takut, khawatir. Entah kalau terjadi apa-apa, gue bagaimana? Anak-anak masih kecil-kecil, itu yang kita pikirkan. Sama juga orang yang cerita sama saya, bahkan ada ibu-ibu cerita, nanti kalau misalnya saya kenapa-napa, ini pasti bapaknya udah cari orang lain lagi, anak saya bagaimana yang kecil, ini yang perempuan. Itu aja pikir, itu yang jadi makin kuat grastis kita makin naik. Nah suatu malam diobatin lah dengan obat obat herbal, kunyit dengan pacar diminum. Ini obat kampung. Begitu saya minum, dug makin kencang deg-degan jantung. Masya Allah kata saya, ini begini jantung saya bisa copot ini kayak begini nih. Itu kan pikiran saya, saking kencangnya berdebar jantung itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak ada cara selain kita tenangkan diri kepada Allah. Kemudian dokter mengatakan, ini bang, juga darah abang tinggi ini sampai 160/100 tinggi ini, dia bilangnya kan 100 lebih. Nah ini ya harus diturunkan darah. Belilah pil penurun darah amlodipin tuh 120.000 10 butir. Kemudian lagi saya usahakan untuk makan jeli gamat setiap hari. Itu jeli gamat banyak saya makan tuh, madu lambung, madu hitam tuh terus saya minum. Kemudian Talbinah setiap pagi, karena mau makan mual, nggak mungkin kita makan sebelum makan Talbinah, mesti nggak tahan mual, pasti muntah itu pengalaman pribadi itu. Setelah itu lama saya. Nah bagaimana nyari duit? Luar biasa sulitnya nyari duit. Untunglah usahanya waktu itu jualan buku masih online. Alhamdulillah kawan-kawan membantu. Lancar itu kan kalau obat dokter kan murah, udah sama pemerintah udah disubsidi. Ya kalau kita beli obat paten aja jadi mahal. Obat-obat kayak amlodipin tuh murah, 10.000 dapet 10 lempeng 10 tablet tuh 1 lempeng dapet. Cuma kita waktu itu belinya yang 120 1 lempeng obat paten. Itu kalau obat-obat seperti itu insya Allah murah 5.000. Bahkan kalau kita datang ke puskesmas itu gratis obatnya. Tapi juga yang saya makan waktu itu obat herbal jeli gamat tuh bukan murah, 180.000 satu botol kecil. Kemudian lagi madu lambung itu luar biasa mahal, itu bukan murah tuh, madu asli, madu murni. Kemudian madu hitam, lalu Talbinah kan nggak murah itu semuanya dari mana duitnya? Kerja kagak. Nah itulah yang satu itu saya amalkan surat Al-Waqiah tiap hari. Alhamdulillah order ada terus tiap hari itu. Alhamdulillah waktu itu, sehingga nggak masalah waktu keuangan waktu itu. Bagaimana kita anak masih sekolah, bagaimana di rumah bayar listrik, bayar air, bayar internet. Alhamdulillah semua itu bisa tertangani dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah, membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Itu yang saya bilang ketika saya sakit grastis, karena ada kawan kita yang bercerita tentang sakit grastis. Itu yang sakit lambung orang bilang. Itu sampai sesak napas. Memang ya sesak napas bisa jadi, karena saya ngerasain, makanya saya berani cerita. Sesak napas, kemudian juga perasaan gelisah, jantung dag-dig-dug, itu udah di EKG jantung beberapa kali itu sama kawan-kawan. Dok, coba tolong EKG jantung. Gak ada masalah apa-apa bang. Semua lihat, bukan 1 dokter, 3 saya suruh. Besok saya balik ke tempat kawan dokter yang lain lagi. Sampai dibilang sama kawan, abang ini dokter shopping. Kemana-mana gayap. 1 dokter aja habis gak yakin. Ternyata semua kompak, gak masalah itu. Ternyata satu yang mau saya bilang, yang mau bilang lagi
ketenangan jiwa. Jiwa kita tenang, gak usah mikirin yang lain-lain. Ya kenapa gak usah mikirin yang lain? Ini belum bayar, itu belum ada. itulah masalah kita. Tenang dulu. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan zikir mengingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Tenang dulu. Insya Allah kalau udah tenang, asam lambung gak naik ke dada. Dokter, kawan saya bilang begini bang. Sebenarnya saya mau ngomong sama abang malu juga. Kenapa dok? Bilang aja begini. Di dalam lambung kita itu kan banyak macam-macam zat itu. Itu jatuh kalau diangkat lalu dikenain tangan kita ini bisa terkopek kulitnya. Saking kerasnya zat itu kan. Asam lambung tuh dia naik ke atas. Bagaimana posisinya ketika ada naik ke atas? Kena jantung berdebar dug. Kena naik ke atas. Itu kan kalau kita ini bisa muntah. Itu ininya pahitnya itu luar biasa itu. Itu seperti ada bunder-bunder pentol atau bakso di leher kita. Nah itu dia tuh. Itu dia mau keluar ketahan itu. gitu. Bahasa sederhananya dokter cerita. Begitulah kerasnya itu sakit gastritis. Yang penting nomor 1 dinasihatkan kita untuk tenang. Itu saya usahakan untuk selalu sholat sunnah saya banyakkan. Itu nggak mikir yang lain lagi itu. Nggak mikir yang lain. Karena pikir apa? Besok udah nggak ada lagi gue untuk apa mikir yang lain. Selalu pikiran kayak begitu. Gastritis memang seperti itu. Seolah-olah kita ini dihantui dengan makhluk halus saja. Begitulah kira-kira. Kemudian juga yang lain gak saya pikirin lah. Hobi-hobi lain ini itu ngerjain yang dulu sebelumnya. Enggak saya pikirin lagi. Wong besok gue udah gak ada. Mau ngapain lagi? Pikirin saja gitu. Baca surat Nuh. Baca surat Waqiah. Baca surat Yasin. Sholat sunat yang lama. Sholat tepat waktu. Itu yang selalu saya usahakan itu. Membaca Al-Quran. Terus menerus supaya jiwa tenang. Alhamdulillah. Yang tadinya boro-boro ngopi. Sekarang udah berapa tahun lagi udah bisa ngopi lagi. Cuma kemarin aja darah. Jangan ngopi lagi ya. Kenapa dok? Kenapa tahu sendiri darah udah tinggi nih hilangnya. Nah begitulah gastritis. Sakit lambung gastritis yang pernah terjadi waktu itu, yang pernah saya rasakan. Supaya apa? Berbagi kepada yang belum ngerasain. Itu pikiran kita berat, kemudian juga makan kita nggak teratur, nggak rapi. Begitu pikiran kita semakin berat, aduh udah nanti gua besok udah nggak ada nih. Nah, kita dihantui aja. Nah itu yang bisa makin berat itu, makin berat. Pernah saya itu waktu itu sedang kosong, butuh bener-bener duit. Ketika ditransfer sama kawan dari luar negara, belum masuk. Biasanya langsung per detik kan. Walaupun pakai istilahnya itu pengiriman luar negeri itu butuh beberapa jam, tapi alhamdulillah dengan pengiriman ini lebih cepat. Big Pie. Tapi kalau dari sana kemari bisa, tapi kalau dari sini ke sana kayaknya belum pernah nyoba. Nah, jadi belum masuk. Kenapa belum masuk? Saya pikir itu langsung sesak napas. Itu masih sakit tuh, langsung sesak napas. Kenapa? Pikiran berat. Nah, jauhilah itu. Yang saya mau sampaikan dari semua kesimpulan ini, yang menderita penyakit gastritis, yang menderita gastritis, tolong dijaga pikirannya, tolong dijaga makanannya, dekat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat buat yang mendengarkan dan juga buat saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.